Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan mengenai titik kritis pada mentega. Adapun anggota kelompoknya yaitu Anissa Nurdiyanti dengan NPM 204102014 dan saya sendiri Fadila Rizky Mulyana dengan NPM 204102072. Langsung saja pada pemaparannya, yaitu jadi agenda topik pembahasannya terdapat 4, yaitu yang pertama penjelasan mentega, proses pengolahan, titik kritis kehalalan, dan penjelasan titik kritisnya. Nah, yang pertama itu menjelaskan mengenai mentega. Jadi mentega ini adalah lemak dari susu, dapat dipisahkan dari komponen lain dengan baik melalui proses pengocokan atau churning, yaitu proses pemecahan. Mentega ini sudah dikenal cukup luas sebagai pelengkap kebutuhan makanan manusia yang kebutuhannya semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan industri makanan. Selanjutnya ada karakteristik mentega. Karakter mentega biasanya berwarna kuning, agak pucat, mirip susu, lebih pucat, dan akan lebih meleleh di dalam suhu ruang. Mentega memiliki aroma harum sehingga banyak digunakan sebagai campuran bahan pembuatan kue untuk menambah nilai sensorinya. Kemudian mentega teksturnya padat dan mentega atau butter ini memiliki kadar kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga mentega dapat memberi tekstur yang baik pada makanan yang dipanggang. Nah, untuk produk mentega ini yang terdapat mentega Ancor ya mereknya. Nah, jadi ada 2 jenis mentega yang banyak beredar di pasaran, yaitu salted butter dan unsalted butter. Dari segi rasanya, salted butter ini memiliki cita rasa sedikit asin karena mengandung garam, beda dengan unsalted butter yang terasa lebih tawar. Untuk proses pengolahan mentega. Nah, selanjutnya ini ada proses pengolahan dengan diagram alirnya. Yang pertama ini ada proses susu skim diseparisasi, kemudian distandarisasi, kemudian setelah itu dinetralisasikan. Setelah dinetralisasikan, terdapat proses pasteurisasi. Setelah proses pasteurisasi ini ada proses pemeraman 12-18 jam. Kemudian dilakukan pendinginan, dilakukan pengocokan atau churning, kemudian setelah itu dilakukan pencucian dan jadilah mentega. Nah, untuk pengolahan yang lebih jelasnya akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada dasarnya, pembuatan mentega adalah mengubah kedudukan dua bulah lemak susu yang semula berupa emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak. Yang pertama ada proses separasi. Untuk memisahkan skim dan krim dikerjakan dengan separator dengan putaran 6000 rpm. Dengan putaran tersebut, 99,5% lemak susu dapat dipisahkan. Selanjutnya ada proses standarisasi. Penyesuaian kadar lemak krim yang akan dibuat mentega. Kadar lemak krim yang baik untuk pembuatan mentega adalah 30-33%. Selanjutnya, proses netralisasi. Untuk menghindari terjadinya penggumpalan apabila dilakukan pasteurisasi, prinsipnya netralisasi dilakukan penambahan larutan alkali sehingga dicapai pH sekitar 6,8 sampai dengan 7,2. Netralisasi berfungsi untuk mencegah timbulnya cita rasa yang tidak baik selama pemanasan dan dapat memberikan pengaruh pada sifat yang lebih baik pada hasil akhir. Selanjutnya ada proses pasteurisasi. Dilakukan dengan metode yang lambat, suhu 70 sampai dengan 75 derajat Celcius selama 30 menit. Atau metode cepat, suhu 80 sampai 85 derajat Celcius dalam waktu 25 detik. Selanjutnya ada proses pemeraman. Jika dikehendaki mentega dengan cita rasa yang spesifik, pemeraman dilakukan pada suhu 21 derajat Celcius. Mikroba yang digunakannya yaitu ada Streptococcus lactis, Streptococcus citroporus, Streptococcus parasit
elektroporus. Pemeraman dihentikan apabila keasaman krim mencapai 0,2 sampai dengan 0,4%. Dihitung sebagai asam laktat, biasanya dicapai dalam waktu 12 sampai 18 jam. Selanjutnya ada proses pendinginan. Selama semalaman pada suhu 10 derajat Celcius. Pendinginan berfungsi untuk memberikan tekstur yang baik dan memudahkan membalikan emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak. Lalu ada proses churning. Proses pengadukan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, churning secara lambat dikerjakan pada suhu 10 derajat Celcius selama semalaman dan secara cepat suhu 3-4 derajat Celcius selama 3 jam. Jumlah krim yang dimasukkan 1/3 atau 1/2 isi churn pada lemak krim 30 sampai dengan 33%. Lalu keasaman krim 0,4 sampai dengan 0,5%. Partikel-partikel mentega terbentuk terpisah dari serumnya. Serum harus dibuang dan diganti dengan air yang suhunya sama dengan suhu mentega, yang dimana jumlah air kurang lebih sama dengan jumlah serum yang dibuang. Demikian seterusnya proses churning dan pencucian ini diulangi 4 atau 5 kali. Adapun proses penggaraman. Untuk mentega dengan rasa asin dikerjakan sebelum proses churning yang terakhir. Jumlah garam berkisar 5,25%, yang tertinggal di mentega berkisar 1,2%. Selanjutnya ada titik kritis kehalalan. Titik kritis kehalalan adalah suatu tahapan produksi di mana ada kemungkinan suatu produk menjadi haram. Penentu kehalalan suatu bahan pangan diantaranya adalah tidak mengandung alkohol atau komponen yang memabukkan, bukan hewan yang buas dan haram. Selain itu, segala aspek dalam proses pengolahan juga mempengaruhi kehalalan suatu produk. Titik kritis ini meliputi 3 bagian. Yang pertama, sumber lemak yang digunakan sebagai pengemulsi. Yang kedua, penambahan flavor dan bahan lainnya. Dan yang ketiga, fermentasi krim. Untuk selanjutnya, yang pertama ada sumber lemak yang digunakan sebagai pengemulsi. Sumber lemak yang digunakan sebagai pengemulsi yang digunakan membuat mentega berasal dari lemak hewani. Maka harus dipastikan berasal dari jenis hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam. Mentega biasanya terbuat dari lemak padat hasil dari proses pengadukan susu sapi, meskipun ada pula yang terbuat dari susu domba ataupun kambing. Yang kedua yaitu penambahan flavor dan bahan lainnya. Flavor merupakan titik kritis karena merupakan bahan campuran yang perlu diperjelas status kehalalannya. Bahan-bahan yang ditambahkan pada mentega adalah natrium klorida dan garam makanan. Kultur starter, asam laktat yang umumnya digunakan bakteri pencipta aroma, air, dan mineral. Selain itu, terkadang ada penambahan zat warna dan bahan pengawet, sehingga penambahan bahan-bahan tersebut terdapat titik kritis dan harus ditelusuri kehalalannya. Jika ditambahkan pewarna karoten, karena pewarna karoten biasanya berada dalam suatu carrier atau penyalut. Salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai carrier adalah gelatin. Itu bisa terbuat dari babi, sapi, atau ikan, sehingga perlu dipastikan untuk hal tersebut tidak dari bahan yang haram. Selanjutnya ada fermentasi krim. Fermentasi krim maupun mentega dengan menggunakan bakteri asam laktat dimaksudkan untuk menghasilkan mentega dengan aroma yang enak, cium wangi, dan gurih. Kehalalan mentega yang dibuat dengan melibatkan proses fermentasi diragukan, kecuali yang sudah mendapatkan sertifikat halal tentunya. Mengingat media tumbuh bakteri asam laktat rawan kehalalannya dan media ini bisa tercampur ke dalam mentega. Jika mentega dibuat melalui proses jalur kedua yang tanpa fermentasi, maka kehalalannya tidak bermasalah. Berikut ini merupakan video pembuatan mentega secara jelas, dapat disimak, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita simak dulu proses pembuatan
dari mentega. Siapa sih yang masih sering bingung dengan mentega dan juga margarin? Biasanya tuh ya orang-orang sering ketuker atau malahan gak ngeh kalau dua hal yang wajib ada di dapur emak ini berbeda. Perbedaannya cukup sederhana loh, yaitu bahan dasarnya. Mentega itu berasal dari produk turunan susu, sedangkan margarin dari produk non-susu sebagai pengganti mentega. Disebut pengganti mentega karena mentega dianggap bagian dari lemak jahat dan margarin dianggap bagian dari lemak baik. Loh, kok bisa sih? Lalu bagaimana sih proses mentega dibuat sampai disebut bagian dari lemak jahat? Nah, kita udah sampai nih di Amul Butter Plant di India. Pabrik yang satu ini adalah pabrik penghasil mentega terbesar di dunia. Dan klaimnya pabrik ini sudah berjalan ratusan tahun dan mempertahankan ide utama mereka, yaitu 100% dari bahan alami, tanpa perwarna, tanpa perasa, dan tanpa bahan kimia. Proses pertama yang dilakukan dalam pembuatan mentega Amul ini adalah pengumpulan bahan dasar berupa susu. Susu dikumpulkan dari peternak lokal India yang jumlahnya gak main-main. Sekitar 3,6 juta penghasil susu menjadi pemasok utama pabrik ini. Tiap paginya, susu yang dihasilkan ini bakal dites. Jika sesuai standar, maka akan dimasukkan ke dalam kontainer raksasa yang diangkut ke pabrik. Dalam satu harinya, pabrik mentega Amul setidaknya membutuhkan hingga 20 juta liter susu sebagai bahan dasar. Wah, banyak banget ya! Sesampainya di pabrik, sekali lagi susu yang dibawa ini akan diuji coba ke dalam lab yang lebih lengkap untuk menguji kualitas susu. Kalau aman dan juga udah sesuai standar, maka susu akan dipindahkan dari tangki mobil menuju tangki raksasa pabrik untuk proses selanjutnya. Nah, karena susu yang jadi bahan dasar tadi masih bercampur dengan beragam kotoran seperti bakteri, maka hal pertama yang dilakukan pabrik adalah pemurnian. Dalam proses ini, susu bakal dimurnikan dalam beragam alat modern dengan beberapa langkah. Mulai dari penyaringan, pemisahan, hingga pemanasan untuk membunuh para bakteri. Semua hal ini dilakukan dalam tiap pipa dan juga wadah yang sedang kita lihat. Hasil dari pemurnian ini adalah seperti berikut, yang tampak seperti susu yang menggumpal dengan campuran susu cair. Setelah hasil tadi didapatkan, maka akan disimpan selama 8 jam dalam tangki raksasa dengan suhu 14 derajat Celcius. Proses penyimpanan ini bakal membuat susu menjadi lebih matang dengan tingkat keasaman krim 0,2 hingga 0,4%. Biasanya dalam tahap ini juga ditambahkan beberapa bakteri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, seperti Streptococcus lactis, Streptococcus citrophorus, dan Streptococcus parasitrophorus. Proses selanjutnya yang bakal dilakukan adalah pengadukan. Tujuan dari langkah ini tentu udah jelas, yaitu untuk membuat mentega tercampur rata dan memiliki konsistensi yang sama. Sedangkan untuk proses industri yang lebih besar, proses pengadukan tentu menggunakan alat modern karena memerlukan tenaga yang lebih besar lagi. Apalagi kecepatan yang diperlukan itu adalah 100 hingga 110 putaran per menit. Putaran ini bakal menghasilkan pemisahan antara air mentega dan bulir mentega yang menjadi padat. Konsistensi atau kepadatan yang didapatkan akan ditingkatkan lebih lanjut dalam pengocokan vakum yang juga melibatkan garam yang ditambahkan sekitar 5,25% dari produksi mentega. Setelah mentega yang lebih padat didapatkan, maka semua pekerja bakal mengambil sedikit sampel untuk diuji dalam lab. Pengujian pertama dilakukan dalam sebuah mesin khusus. Hal yang diuji di sini ada beberapa, seperti kelembapan, kadar lemak, dan juga kadar garam. Pengujian kedua adalah uji warna. Iya, karena selain rasa, tampilan juga penting untuk industri makanan. Seluruh hal ini dilakukan untuk mempertahankan standar mutu dari mentega Amul yang dipertahankan selama 70 tahun. Wah, sudah legend ini. Sama dengan sejarah mentega yang juga sudah sangat panjang. Diperkirakan sudah dikenal oleh orang-orang Afrika kuno sejak tahun 8000 sebelum Masehi. Seorang pengembala melakukan perjalanan dengan mengangkut susu domba dengan wadah kulit. Ia mendapati kalau susu domba yang hangat dan mengendap lalu mengental, rasanya ternyata sangat enak. Kalau semua pengetesan udah selesai,
maka mentega dianggap siap untuk dikemas. Dalam industri besar, di mana pengemasan dilakukan dengan menggunakan mesin canggih, pertama mesin bakal mengeluarkan rol kertas mentega kualitas terbaik. Setelah itu, sebuah mesin di mana tempat mentega keluar akan secara otomatis memotong dan membungkus mentega secara presisi. Namun, meskipun sudah handal, mesinnya tetap dites loh oleh salah satu pekerja untuk memastikan berat dari mentega tetap sesuai. Wah, emang nih, kontrol yang dilakukan perusahaan besar bukan kaleng-kaleng. Mesin selanjutnya akan mengemas mentega yang sudah dibungkus kertas tadi ke bungkus yang lebih menarik. Jika semua sudah selesai, maka proses pengemasan juga selesai dan ditutup dengan menggunakan kardus sebagai kemasan yang paling luar. Sekarang, amul butter yang dihasilkan siap untuk didistribusikan dan dijual di mana saja. Di Indonesia sendiri, Pop Gengs, harga amul butter itu mencapai Rp279.000 untuk 500 gram. Harga ini emang jauh lebih tinggi ketimbang mentega merek lain di Indonesia. Tapi, kamu tahu nggak kalau mentega itu baru dikenal di Indonesia sejak penjajahan bangsa Portugis? Terlihat dari kata mentega yang berasal dari bahasa Portugis, manteiga. Selain mentega yang dibuat dalam pabrik, ada juga loh pembuatan mentega premium. Contohnya adalah proses pembuatan mentega premium yang masih dilakukan dengan cara konvensional, seperti pada mentega khas Prancis. Prosesnya dimulai dengan mesin ini nih, di mana pekerja secara bertahap menggulung mentega yang sudah jadi agar tercampur dan memiliki konsistensi yang lebih lembut. Setelah mencapai konsistensi yang diinginkan, penambahan garam halus pun dilakukan, lalu mentega terus dicampurkan kembali. Nah, uniknya, meskipun garam yang ditambahkan cukup banyak, siapa sangka kalau penambahan ini diperuntukkan untuk membuat mentega jadi lebih manis. Reaksi antara garam dan juga krim yang ada dalam mentega, serta bakterinya membuat mentega makin lama disimpan, maka semakin gurih pula mentega yang dihasilkan. Setelah percampuran ini selesai, biasanya ada pencampuran lagi yang dilakukan untuk memberi karakter rasa berbeda pada mentega. Salah satu rasa yang paling tren itu adalah rasa rumput laut. Kira-kira sensasi makan mentega rumput laut gimana ya? Jika semua udah selesai, saatnya mentega dimasukkan dalam mesin pemotong. Pertama, mentega dipadatkan dalam wadah, kemudian didorong keluar ke mesin pemotong. Kalau sudah dipotong, ada yang langsung dikemas, tapi ada juga yang dibentuk menggunakan tangan. Biasanya, mentega premium yang dibentuk menggunakan tangan ini akan diberikan campuran antara mentega biasa dan mentega perasa. Lalu, ada juga yang disediakan secara eksklusif dengan stempel nama yang biasanya diberikan sebagai hadiah. Menarik juga nih, ada yang beri hadiah mentega. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya kalau di Indonesia kita juga jadiin mentega buat hadiah ulang tahun? Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan adalah sebuah anugerah dari Tuhan, Katanya makanan itu harus halal. karena yang halal itu sudah pasti menyehatkan. Namun, halal tak lagi tentang makanan. Halal tak lagi tentang hewan, Kini halal sudah sangat luas maknanya. menyesuaikan pada perkembangan hidup kita. Dengan banyaknya hal yang menyebabkan makanan haram, Tiap pasang mata harus membuka mata dan peka dalam memilih makanan. bahkan alat yang digunakan saja dapat dipertanyakan kehalalannya. Oleh karena itu, selektiflah dalam memilih makanan.